Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Ilham Radini Putri NIM 1661068 akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul penerapan metode anggota order 4 untuk menyelesaikan prisma difusi dengan menggunakan metode garis. Pada presentasi kali ini saya akan membahas 4 poin utama. Yang pertama yaitu adalah latar belakang, kajian pustaka, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, batasan masalah, dan metodologi penelitian. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Terdapat berbagai macam permasalahan yang timbul dalam bidang matematika. Salah satunya yaitu adalah persamaan difusi. Persamaan difusi merupakan salah satu persamaan diferensial parsial tipe parabolik yang mempresentasikan tentang perubahan zat dari yang berkonsentrasi tinggi ke yang berkonsentrasi rendah dengan berjalannya waktu. Permasalahan pada persamaan diferensial parsial dapat diselesaikan dengan beberapa metode. Salah satunya yaitu adalah metode garis. Ide dasar dari metode garis tersebut adalah mendiskretkan turunan ruang dengan menggunakan metode beda hingga sehingga diperoleh sistem persamaan diferensial biasa. Kemudian sistem persamaan diferensial biasa tersebut akan diselesaikan menggunakan solusi numerik, dan solusi numerik pada penelitian ini yaitu menggunakan metode Runge-Kutta order 4. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan pada penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama yaitu adalah Campo dan Marocco pada tahun 2017 yang berjudul Approximate Semi-Analytic Solution of Grist-Nussel Problem Method of Line. Pada penelitian ini membahas permasalahan Grist-Nussel yang diselesaikan dengan metode garis yang penyelesaiannya menggunakan solusi semi-analitik. Yang kedua yaitu adalah penyelesaian Unyasaro pada tahun 2015 yang berjudul Penyelesaian Persamaan Diferensial Partial Fokker Plane dengan metode garis. Pada penelitian ini membahas permasalahan pada persamaan diferensial partial Fokker Plane yang diselesaikan dengan menggunakan metode garis dan penyelesaiannya menggunakan solusi numerik dengan menggunakan metode Runge-Kutta order 4. Pada penelitian ini menyempurnakan penelitian dari Munyasaro pada tahun 2015 yaitu pada sistem persamaan diferensial biasa dan pada saat mencari nilai dari UJN plus satunya. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang persamaan difusi. Persamaan difusi yaitu berpindahnya zat dari yang berkonsentrasi tinggi ke yang berkonsentrasi rendah yang telah dijelaskan pada surat Al-Anbiya ayat 68 sampai 69 yang berjudul Bakarlah dia dan bantulah Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Rumusan masalah pada penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu adalah penerapan metode Runge-Kutta order 4 untuk penyelesaian persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Yang kedua yaitu adalah untuk menghitung galet yang dihasilkan pada penerapan metode Runge-Kutta order 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Tujuan dari penelitian ini yaitu adalah untuk menerapkan metode Runge-Kutta order 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Yang kedua yaitu adalah untuk menghitung galet yang dihasilkan dari penerapan metode Runge-Kutta order 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Manfaat dari penelitian ini yaitu adalah untuk mengemukakan penerapan metode Runge-Kutta order 4 pada penyelesaian persamaan difusi dan galet yang dihasilkan dengan menggunakan metode garis, serta dapat dijadikan literatur penunjang dan bahan perbandingan dengan menggunakan metode lain. Batasan dari penelitian ini yaitu adalah persamaan difusi yang digunakan yang dirujuk oleh Bapak Jamhuri pada tahun 2013 yaitu 2U per dt sama dengan 3 do kuadrat U per do X kuadrat dengan batas X nya 0 sampai pi dan T nya lebih dari 0 dan kondisi awalnya UX, 0 sama dengan 4 sin 2X dan kondisi batasnya U0, T sama dengan U pi, T sama dengan 0 dan pada saat pendiskretan turunan ruang menggunakan metode beda hingga pusat order 2. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu adalah mendiskretkan turunan ruang dengan menggunakan metode beda hingga pusat order 2, kemudian diperoleh sistem persamaan diferensial biasa. Kemudian bentuk dari sistem persamaan diferensial biasa tersebut akan diubah bentuk menjadi bentuk matriks dan bentuk matriks tersebut akan diselesaikan dengan menggunakan metode Runge-Kutta order 4. Kemudian menghitung galat yang dihasilkan dari penerapan metode Runge-Kutta order 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Bab kedua yaitu adalah kajian pustaka meliputi persamaan difusi, metode beda hingga, metode Runge-Kutta, metode garis, dan galat atau error. Bab ketiga yaitu adalah pembahasan. 3.1 Penerapan metode Runge-Kutta order 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Ini adalah bentuk dari persamaan difusinya, do U per do T sama dengan K do kuadrat U per do X kuadrat, di mana batas X nya adalah 0 sampai pi dan T nya adalah beda 0 dengan kondisi batasnya U0, T sama dengan U pi, T sama dengan 0 dan kondisi awalnya UX, T sama dengan Fx. Tahapan yang pertama yaitu adalah mendiskretkan turunan ruang dengan menggunakan beda hingga pusat order 2 sehingga diperoleh persamaan seperti berikut. Kemudian
kita pilih XI dengan I-nya adalah 0, 1, 2, 3 sampai M, di mana M adalah banyaknya titik diskrit. Apabila batas X-nya adalah 0 sampai Pi, maka nilai M-nya adalah Pi dikurangi 0 per delta X, di mana delta X yaitu adalah selisih jarak antara X1 dengan X yang lainnya. Kemudian nilai dari I tersebut dimasukkan ke dalam persamaan 3.2 sehingga menghasilkan sistem persamaan diferensial biasa seperti berikut. Kemudian tahapan yang kedua yaitu adalah mengubah bentuk dari sistem persamaan diferensial biasa ke dalam bentuk matriks sehingga diperoleh matriks seperti berikut. Kemudian akan dicari nilai U0 dan UM plus satunya yang dicari dari kondisi batas, dan kondisi batasnya yaitu adalah U0, T sama dengan UP, T sama dengan 0, sehingga nilai dari U0 dan UM plus satunya adalah 0. Kemudian dimasukkan dalam matriks sehingga diperoleh matriks seperti berikut. Kemudian kita misalkan U1, U2, U3 sampai UM-nya adalah U besar, dan nilai matriks seperti berikut kita misalkan menjadi A, sehingga diperoleh persamaan diferensial biasanya yaitu adalah do U besar per dt sama dengan A dikali U. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu adalah menyelesaikan persamaan diferensial biasa tersebut dengan menggunakan metode rumus order 4, di mana batas t-nya adalah 0 sampai 1 dan n-nya adalah 0, 1, 2, 3 sampai n besar, di mana n besar adalah nilai dari n besarnya adalah 1 dikurangi 0 per delta t. Ini adalah bentuk dari metode rumus order 4. Kemudian 3.1.1 ya adalah penyelesaian metode rumus order 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Pada simulasi yang pertama, yaitu persamaan difusi yang dirujuk oleh Bapak Jamhuri tahun 2013, yaitu do U per do T sama dengan 3 do kuadrat U per do X kuadrat, di mana batas X-nya adalah 0 sampai Pi dan T-nya lebih dari 0, dan kondisi batasnya adalah U 0, T dan U Pi, T, dan kondisi awalnya adalah U X, 0 sama dengan 4 sin 2X. Dan tahapan yang pertama yaitu adalah mendiskritkan turunan ruang dengan menggunakan metode beda hingga pusat atau 2 sehingga diperoleh persamaan seperti berikut. Kemudian kita pilih delta X-nya adalah Pi per 5, di mana I-nya adalah 0, 1, 2, 3 sampai 4. Kemudian I-nya kita masukkan ke persamaan 3.11 sehingga diperoleh sistem persamaan diferensial biasa seperti berikut, di mana UI-nya bernilai 1, 0, 1, 2, 3 dan 4, tidak boleh lebih dari itu. Dan kenapa kok dimulai dari U1? Karena nilai U0-nya sudah diketahui. Kemudian tahapan yang kedua yaitu adalah mengganti bentuk dari sistem persamaan diferensial biasa tersebut ke dalam bentuk matriks sehingga diperoleh bentuk matriks seperti berikut. Kemudian kita akan mencari nilai dari U0 dan U4-nya yang didapatkan dari kondisi batas, sehingga nilai dari U0 dan U4-nya adalah 0. Kemudian dimasukkan ke dalam matriks sehingga bentuk matriksnya seperti berikut. Kemudian kita masukkan delta X-nya sehingga diperoleh bentuk matriks seperti berikut. Kemudian U1, U2, U3 kita misalkan menjadi U besar, dan nilai matriks berikut kita misalkan menjadi A sehingga diperoleh sistem persamaan diferensial biasanya du besar per dt sama dengan A dikali U. Kemudian tahapan ketiga yaitu adalah menyelesaikan persamaan diferensial biasa tersebut menggunakan metode rumus order 4. Kita pilih delta t-nya adalah 0,1, di mana t-nya batas t-nya 0 sampai 1 dan n kecilnya adalah 0, 0,1, 0,2 sampai 1. Dan ini adalah bentuk dari metode rumus order 4-nya. Kemudian kita akan mencari nilai dari U0-nya, kita cari dari kondisi awal, dan kondisi awal pada penelitian ini yaitu adalah 4 sin 2X, dan permisalan dari U besarnya tadi adalah U1, U2, U3, sehingga saya menggunakan X-nya adalah X1, X2, dan S3, sehingga diperoleh nilai U0-nya seperti berikut. Kemudian kita akan mencari nilai dari U1-nya. Untuk mencari nilai U1-nya kita akan menghitung dengan menggunakan metode rumus order 4. Ini sehingga bentuk dari metode rumus order 4-nya seperti berikut. Kita telah mengetahui nilai dari U0-nya, sekarang kita akan mencari nilai dari K1, K2, K3, dan K4-nya. Untuk mencari nilai K1-nya yaitu adalah fungsi T0, U0. Kemudian persamaan 3.15 kita masukkan ke dalam fungsi. Kemudian kita masukkan nilai A dan nilai U-nya. Dan nilai U ini adalah nilai dari U0 yang telah kita
yang telah kita hitung tadi, sehingga menghasilkan nilai K1-nya seperti berikut. Kemudian untuk mencari nilai K2 sama seperti mencari nilai K1, sehingga menghasilkan nilai K2 seperti berikut. Kemudian untuk mencari nilai K3-nya sama seperti sebelumnya, sehingga memperoleh nilai K3-nya seperti berikut. Kemudian untuk mencari nilai K4-nya, sehingga diperoleh nilai K4 seperti berikut. Setelah kita memperoleh nilai dari U0, K1, K2, K3, dan K4-nya, kita masukkan ke dalam bentuk dari Runge-Kutta Ordo 4-nya, sehingga diperoleh nilai U1-nya seperti berikut. Tadi permisalan dari U besar adalah U1, U2, dan U3, sehingga nilai dari U11 2,1856, U12 0,000, dan U13-nya adalah min 2,1856. Kita ulang langkah berikut sampai pada iterasi yang keempat, di mana I-nya adalah 4 dan N-nya 11. Ini adalah tabel dari solusi numerik pada simulasi yang pertama, seperti berikut. Kemudian ini adalah gambar dari solusi numerik pada simulasi yang pertama, di mana pada gambar tersebut nilai dari UXT-nya menunjukkan semakin besar nilai X-nya, maka nilai UXT-nya semakin mendekati 0. Kemudian pada simulasi yang kedua kita pilih delta X sama dengan pi per 15 dan delta T-nya adalah 0,01. Kemudian langkahnya seperti pada simulasi yang pertama. Ini adalah tabel dari solusi numerik pada simulasi yang kedua. Kemudian ini gambar dari solusi numerik pada simulasi yang kedua, yaitu nilai dari UXT-nya menunjukkan semakin besar nilai X-nya, maka nilai UXT-nya semakin mendekati 0. Dan pada simulasi yang kedua, gambarnya terlihat lebih jelas daripada simulasi yang pertama. Kemudian menghitung galat yang dihasilkan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Ini adalah solusi eksak pada persamaan difusinya UX, T sama dengan 4E min 12T sin 2X. Pada simulasi yang pertama, ini adalah tabel solusi eksaknya. Kemudian ini adalah gambar dari solusi eksak pada simulasi yang pertama, yaitu bahwa nilai dari UXT-nya menunjukkan semakin besar nilai X, maka nilai UXT-nya semakin mendekati 0. Kemudian ini adalah tabel error persamaan difusi pada simulasi yang pertama, yaitu adalah hasil pengurangan dari solusi numerik dikurangi oleh solusi eksaknya. Ini adalah galat yang dihasilkan apabila semakin kecil dipilih delta T dan delta X-nya, maka semakin kecil pula error yang dihasilkan. Untuk simulasi yang kedua, ini adalah solusi eksak untuk simulasi yang kedua. Kemudian ini adalah gambar dari solusi eksak simulasi yang kedua yang menunjukkan bahwa semakin besar nilai X-nya, maka nilai UX-nya semakin mendekati 0, dan bentuk gambarnya terlihat lebih jelas daripada pada simulasi yang pertama. Dan ini adalah galat yang dihasilkan pada simulasi yang kedua. Ini adalah gambar galat yang dihasilkan pada simulasi yang kedua yang menghasilkan yang dimana pada gambar tersebut menunjukkan error yang semakin kecil daripada simulasi yang pertama karena telah dipilih delta T dan delta X yang semakin kecil. Ini adalah gambar perbandingan galat dari simulasi yang pertama dan simulasi yang kedua. Dapat dilihat bahwa galat pada simulasi yang kedua itu lebih kecil karena delta T dan delta X-nya yang dipilih itu semakin kecil. Yang keempat yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu adalah hasil penyelesaian persamaan difusi dengan menggunakan metode garis menghasilkan solusi yang mendekati solusi analitiknya. Metode ini menghasilkan galat yang kecil sehingga metode garis ini dikatakan sebagai metode yang baik untuk menyelesaikan solusi numerik pada persamaan difusi. Dan semakin kecil nilai delta X dan delta T yang kita pilih, maka semakin kecil pula error yang dihasilkan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat
banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.